Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah? Pada kesempatan kali ini, anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran Ustadz. Pada kesempatan ini adalah pelajaran akidah, aspek akidah. Aspek akidah akhlak, ya. Akidah yang pada poin C halaman 43. Anak-anak bisa menyiapkan pelajaran buku paketnya di halaman 43. Anak sekalian yang saya cintai, baiklah, sambil menunggu anak-anak untuk mempersiapkan buku paketnya, Ustadz akan siapkan PowerPoint-nya, ya, sebagai berikut yang bisa anak-anak ikuti dengan baik, ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kedua aspek akidah ini adalah C, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang aspek Asmaul Husna, ya. Asmaul Husna ada nama-nama yang baik, ya, sifat-sifat Allah yang baik. Baiklah anak sekalian, kita mulai pada pembelajaran kali ini. Silakan dibuka pada halaman 43. Apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab-kitab Allah ini, ya, ya. Kita lanjutkan. Rukun iman itu ada 6, ya. Rukun iman itu ada 6. Di samping ada rukun iman ada 6, juga ada rukun Islam, itu ada 5, ya. Rukun Islam juga ada 5. Baiklah, satu persatu kita bahas apa itu rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rukun iman yang kedua, anak-anak sudah tahu apa rukun iman yang kedua? Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah, ya. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian rukun iman yang ketiga ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian rukun iman yang keempat ini adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir, ya, iman kepada hari akhir. Kemudian rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Jadi sebagai orang yang beriman, orang yang kita ini benar-benar percaya kepada 6 perkara tersebut, itulah yang disebut dengan orang yang beriman atau orang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana telah berfirman di dalam surat An-Nisa, ya, di dalam surat An-Nisa ayat ke-163, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qad dhalla dhalalan ba'idan. Artinya anak-anak sekalian, wahai orang-orang yang beriman, percayalah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya,
kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan kepada kitab-kitab yang diturunkannya sebelum itu. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, Rasulnya, serta hari kemudian, sungguh ia telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi kalau ada di antara kita yang mengingkari akan rukun iman ini, ya, di antara kita manusia, maka Allah menyebutnya mereka itu akan menghadapi kesesatan yang sejauh-jauhnya, sebagaimana penjelasan dari surat An-Nisa ini pada ayat 163. Baik, Ustadz, lanjutkan anak sekalian. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah, ini yang kita bahas ya. Yang kita bahas ini adalah iman kepada Allah, kitab-kitab Allah. Iman kitab kepada Allah itu ya, diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, di kitab iman kepada Allah, kitab-kitab Allah itu hanya diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Untuk apa? Ya, untuk apa kitab-kitab itu diturunkan? Ya, kitab-kitab itu diturunkan ya, adalah ya, kitab-kitab itu diturunkan adalah sebagai petunjuk, ya, hanya sebagai petunjuk. Nah, karena sebagai petunjuk, nah, kepada umat manusia, nah, ketika pertama kali ya, Nabi dan Rasul itu menerima, ya, mendapatkan, diberikan oleh malaikat, ya, pembawa wahyu, ya, yang mengantarkan wahyu ya, kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud alaihissalam. Itu adalah sebagai wahyu. Ketika waktu saat pertama kali menerima itu, yang mendapat berupa petunjuk-petunjuk itu adalah sebagai wahyu. Yang kemudian kalau wahyu itu sudah dikumpulkan menjadi satu, dibukukan menjadi satu, ya, dalam satu buku pembukuan, itu namanya adalah kitab suci. Ya, kalau sudah dibukukan, dicetak, ya, seperti yang kita sekarang saat ini lihat kitab-kitab suci Al-Quran, itu adalah sudah merupakan kitab suci yang sudah dibukukan. Yang sebelumnya adalah sebagai wahyu yang pertama, yang kedua, yang ketiga yang diterima oleh para nabi dan rasul. Nabi dan Rasul. Nah, berapa Pak? Berapa Ustaz? Kalau jumlah daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul itu jumlahnya, ya, jumlahnya sebelum kita lanjutkan, jumlahnya ada 4. Ya, mana saya tahu 4 itu apa saja? Ya, 4 itu apa saja? Kitab suci jumlahnya ada 4 itu apa saja? 1 apa? Ada yang tahu? Ya, bisa angkat tangan ya, bisa menunjuk, angkat jarinya. Kitab suci yang jumlahnya 4 itu, yang pertama yaitu sebagaimana kitab yang diterima oleh Nabi Musa. Namanya apa? Namanya adalah kitab Taurat. Ya, kitab Taurat. Juga Allah berfirman dalam surat ke-87 ya, surat Al-A'la, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan kitab Musa. Nih ya. Inna anzalna Taurata fiha hudan. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan
cahaya yang menerangi. Ya, Al-Maidah ayat 44. Itu yang pertama adalah kitab Taurat. Yang kedua kitab apa? Siapa yang bisa menjawab? Anak soleh dan solehah. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diberikan kepada Nabi Daud alaihis salam. Ya. Kitab Zabur ini yang berisinya adalah berbentuk nyanyi-nyanyian, puji-pujian, nyanyi-nyanyian yang indah. Ya. Ketika Nabi Daud membacanya, karena suaranya sangat merdu, burung-burung pun berhenti berterbang mendengarkan. Burung-burung berhenti berterbang karena mendengarkan keindahan suara Nabi Daud, ikut juga bertasbih bersamanya, ya, memuji Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 163, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuha wa nabiyyina min ba'dihi wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda Zabur. Nah, artinya sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ya, Zabur kepada Daud. Nah, kemudian anak sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Kitab yang ketiga, nomor 3 apa? Coba yang ketiga. Nah, sesuai dengan urutannya, kitab yang ketiga yang diberikan kepada para nabi dan rasul itu Allah memberikan yang disebut dengan kitab Injil. Siapa penerima kitab Injil itu? Ya, siapa yang bisa jawab? Siapa penerima kitab Injil itu? Penerima kitab Injil itu adalah Nabi Isa alaihis salam. Ketika beliau berusia 30 tahun, kitab ini diajarkan hanya selama 3 tahun oleh Nabi Isa alaihissalam kepada pengikutnya. Dalam kitab ini juga diterangkan bahwa nanti akan datang Nabi akhir zaman, ya, yang bernama siapa? Nabi akhir zaman itu yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 46 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qaffayna ala Ibrahim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat tawrati wa atainahu al-injila fihi hudan wa nuran wa musaddiqan lima baina yadayhi minat tawrati wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Dan kami iringkan, artinya ini, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel, ya, dengan Isra putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk, ya, dan cahaya yang menerangi. Nah, di samping petunjuk juga ada cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ini adalah, ya, keterkaitan antara kitab suci yang satu dengan yang lain, dan juga dalam kitab, ya, ketika kitab yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam ini juga menjelaskan akan datangnya Nabi akhir zaman bernama Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir
kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai kitab yang terakhir ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kitab ini secara berangsur-angsur, mulai dari diturunkan pertama kali Al-Quran di Gua Hiro. Surat apa Nana masih ingat kemarin ya? Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu ayat 1 sampai 5 itu pertama kali diterima, wahyu pertama kali diterima Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan ayat yang terakhir, ya, diterima Nabi Muhammad adalah ayat yang ketika beliau Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada di Padang Arafah. Surat terakhir inilah yang kemudian ya, sebagai surat yang perpisahan antara umat dengan Nabi Muhammad SAW beberapa waktu setelah penerimaan wahyu yang terakhir ini Nabi Muhammad SAW wafat. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Nah, petunjuk ini sesungguhnya hanya Allah lah yang memberikan pengetahuan, karena sebelum diberi wahyu itu manusia tidak mengetahui. Nah, di dalam surat Al-Hijr ini Allah menjelaskan bahwa yang menjaga Al-Quran sampai nanti di akhir zaman, sampai hari datangnya hari kiamat, itu adalah Allah sendiri. Ya, Allah sendiri. Dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9 ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memelihara. Nah, jadi yang memelihara Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, terakhir ya, sebagai penutup pada pembelajaran akidah akhlak aspek tentang kitab-kitab suci ini, kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul ini adalah terutama pada Al-Quran ini ya, selain Allah menjaga keasliannya, dan ya, di sisi Allah juga mempunyai banyak keistimewaan Al-Quran ini ya. Apa diantaranya keistimewaannya? Keistimewaan Al-Quran itu diantaranya adalah satu, bahwa di dalam surat ayat ya, dalam Al-Quran itu semuanya aspek kehidupan manusia itu ada di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua, apa keistimewaannya? Al-Quran ini akan terjaga dari keasliannya, dari saat tadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun ya, akan terjaga keasliannya sampai akhir zaman. Al-Quran tidak akan ada orang yang mampu untuk memalsukannya. Allah yang menjamin sendiri. Nah, yang ketiga adalah isinya ini tidak pernah ketinggalan zaman. Di zaman yang serba ya, maju, modern apapun, Al-Quran ini cukup untuk menjadikan suatu pedoman ya, sebagai rujukan, karena Al-Quran ini berlaku untuk sepanjang zaman dan juga untuk seluruh alam semesta. Yang keempat, keistimewaan dari Al-Quran ini adalah dengan membaca saja ya, dengan membaca saja Al-Quran itu dapat
memberikan obat bagi orang-orang yang beriman. Jadi obatnya orang beriman itu ya Al-Quran ini, baik itu sebagai obat jasmani maupun sebagai obat rohani. Nah, disinilah keistimewaan kitab Al-Quran tadi, sebagai meliputi aspek seluruh kehidupan manusia itu ada dalam Al-Quran. Yang kedua, keasliannya Allah tetap menjaganya. Yang ketiga, berlaku untuk sepanjang zaman. Yang terakhir, sebagai obat bagi yang membacanya, bagi orang-orang yang beriman. Baik, terakhir anak sekalian, kita lanjutkan aktivitas siswa kita untuk bisa diajak. Cobalah kalian temukan dari nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul yang menerimanya ini di dalam tabel berikut ini. Pada halaman 47 anak bisa memberi warna, ya, warna tertentu yang sudah menemukan nama Nabi, kemudian bisa ditulis juga di buku tulisnya. Susunannya bisa mendatar, bisa menurun, bisa miring, ya. Selamat mencari pada huruf-huruf begini. Mana ada Nabi, siapa yang bisa menemukan nama Nabi Daud di sini? Mana pada baris mendatar atau menurun, ya, baris begini. Nah, juga mencoba untuk menyambung-nyambung huruf per huruf ini menjadi nama-nama Nabi yang penerima kitab ataupun nama kitab itu sendiri. Silakan dicoba di buku paketnya halaman 47. Ustaz tunggu, bisa dikirim ya, hasil bahasa ini dikirim di nomor WA Ustaz setelah pembelajaran ini berakhir. Saya kira itu anak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sukses ya, selamat belajar. Nasrul minallah wa fathun qarib, ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.